Sabil siapa? Ibnu Sabil itu dari kata, dari segi katanya dulu atau arti kata, etimologi. Nah, kalau diambil dari etimologi, makna katanya itu ibnu itu anak. Sabil itu perjuangan. Jadi anak dalam perjuangan. Terus yang dimaksud apa? Ibnu Sabil, anak dalam perjuangan itu adalah anak yang sedang berjuang. Sekarang berjuang apa anak-anak? Belajar atau mondok. Ya. Jadi anak-anak yang mondok itu di dalam surat Al-Baqarah ada berapa itu? 8 asnaf. Itu boleh dikasih sedekah atau bahkan zakat. Ya. Jadi Sabil, kemudian Ibnu Sabil. Sabil itu orang yang berjuang. Kalau dulu berjuangnya apa? Perang melawan orang kafir atau melawan penjajah. Kalau dalam waktu penjajahan, kalau dalam dulu-dulu waktu zaman Nabi itu melawan orang-orang kafir. Kan orang kafirnya yang memerangi dulu. Jadi orang Islam itu cuma mempertahankan. Bukan bertahan, bukan menyerang, ngerti? Tapi itu ada perjanjian. Jadi sing nantang ki wong kafir dhisik. Nah, terus itu namanya sabilillah. Sabil berjuang lillah karena Allah, berarti berjuang di jalan Allah. Kemudian ibnu itu anak-anak yang sabil, yang berjuang. Kalau anak berjuangnya di medan belajar, di medan ilmu, anak-anak. Jadi kacek gitu ya, ibnu ambil sabil, fi sabilillah dan ibnu sabil. Kalau sabilillah itu orang-orang dewasa yang berjuang di jalan Allah. Nah, sekarang orang yang berjuang di jalan Allah apa? Karena mungsuni. Nah, bisa jadi orang tua sik ngaji, iso. Utawa wong tua sik kuliah, kan ono dokter ya, menempuh dokter atau sudah S1 menuju ke S2. Itu untuk mencapai S2-nya itu kan mungkin usianya sudah agak tua, kemudian mungkin mencari dokter atau mencari gelar profesor, kan wis wong-wong, wis sepuh-sepuh. Nah, itu boleh dibilang sebagai ibnu sabil. Orang yang masih mencari ilmu itu namanya ibnu sabil, walaupun usianya sudah tua. Tapi kalau sabilillah itu betul-betul berjuang. Nah, sekarang berjuangnya apa orang tua? Ya mencari nafkah itu. Ya, wong tua-tua mencari nafkah untuk keluarganya. Itu sabilillah juga. Cuman yang dihadapi adalah kekurangan atau kebutuhan. Mungkin juga kemiskinan yang dihadapi itu. Jadi musuh terbesarnya bukan orang kafir atau penjajah, tapi kebutuhan. Lale gak nyebut gawe, gak adang. Gak bisa nempur ya. Itu. Ya. Apa minuman kesukaan Nabi? Minuman kesukaan Rasulullah itu kopi, namanya gahwa. Jadi sering hampir tiap pagi Rasulullah itu dibuatkan minuman kopi sama sama istri-istrinya. Jadi terutama yang paling lama menjadi istri Rasul itu siapa? Khadijah. Berapa tahun? 15 tahun. Mulai lebih 15 tahun. Sekitar 18 tahun. Rasulullah menikah umur 25.
sampai umur 40 diangkat menjadi rasul. Kemudian 3 tahun berjalan. Insya Allah 3 tahun apa ya? 43. Oh ya enggak sih, gak 3 tahun. Akhir tahun. Kira-kira setelah Rasulullah diangkat menjadi rasul, kemudian sebelum ada perintah untuk apa? Pindah atau hijrah ke Yasrib, kan Rasulullah mengalami dua kali masa sedih, yaitu ketika meninggalnya pamane yang bernama Abu Thalib, yang kedua ditinggal istrinya Khadijah. Kemudian setelah itu Rasulullah diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Yasrib atau Madinah. Jadi menjadi istrinya Rasulullah dari tahun umur 25 tahun Rasulullah sampai umur sekitar 52 insya Allah. Jadi berapa tahun? Ya situ gede. Ya berarti 27 tahun ya. Ya itu paling istri paling lama. Nah, gitu. Jadi minuman kesukaan Rasulullah itu ya kopi kahwa, kalau bahasa Arab itu kahwa. Nah di Medina Rasulullah itu ya sing biasa disambangi wong di Masjid Nabawi. Nah dulu itu begini, masjid itu berjejer ambek rumah Rasulullah. Nah gitu loh. Jadi Masjid Nabawi, Masjid Nabi, saking Masjid Medina yang kau bediu itu menampung orang 1 juta itu. Masjid gede ini, tapi ambek terasi, gak masjid toh. Itu iso menampung orang 1 juta. Sapiro gede ini. Iki ae paling mek 100 ya. Ya 1 juta berarti berapa kali gede ini? Berarti masjid terbesar di dunia? Ya enggak lah. Yang terbesar yang Mekah, Masjidil Haram. Nah, itu sekarang sedang dibangun untuk menampung orang 10 juta. Masjidil Haram. Bangunan diperkirakan beberapa tahun baru selesai untuk menampung orang 10 juta. Ya opo. Gede ini masjidnya. Nah, rumah Rasulullah itu berdampingan ambek kayak kira-kira kayak apa ini ambek masjid. Tapi bukan di sini posisinya, di sini. Nah, posisi mau main apa ini di sini ya. Ya, itu rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu waktu wafatnya itu dikuburkan di dalam kamar istrinya yang bernama Aisyah. Di dalam kamarnya Aisyah. Bersama 2 sahabatnya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi langsung membuat 3 lubang. Itu perintah Rasulullah diperintah oleh Allah lewat malaikat Jibril untuk membuat 3 lubang. Yang satu untuk Rasulullah sendiri yang di tengah, kemudian di sisi kanan di Abu Bakar, di sisi kiri Umar bin Khattab. Nah, kemudian Masjid Nabawi yang dulu hanya sekitar menampung 1000-an orang dulu ya. Ya, jangan biar wis menampung sakmono. Tapi lo gede niki lho mek 100 berarti 10 niki kan gede ini. Itu menampung sampai 1000-an orang dulu. Nah, akhirnya rumah Rasulullah, rumah Aisyah yang di kamarnya itu di situ dikuburkan Rasulullah menjadi salah satu halaman di dalam Masjid Nabawi.
Jadi saiki rumah Rasulullah itu sudah menjadi masjid Nabawi. Lek biyen jejeran, saiki wis termakan oleh masjid Nabawi. Jadi makam Rasulullah berarti masuk dalam masjid Nabawi. Nah, di situ di apa ya, ada tempat dikurung gini ya, tempat nggak oleh wong sembarangan mlebu. Enggak kaca. Ya ono pagar-pagar. Pagar-pagar tapi gak oleh, gak iso didelok tekan jero, tekan joko gak iso didelok. Ditutupi. Apa niku? Ya memang kan harus dirahasiakan biar tidak terlalu apa ya, koyok kan Rasulullah orang yang istimewa. Rasulullah Muhammad itu kan orang biasa tapi luar biasa. Jadi nanti ada orang yang dikhawatirkan ada orang yang mengkultuskan atau menyembah-nyembah ke makam Rasulullah, kan menjadi syirik lek wis ngono. Jadi disembunyikan tapi tidak dihilangkan. Nah, tempatnya tetap di situ, ditutupi rapat. Tembok tutupi. Nah, di halaman sebelum masuk ke makamnya Rasulullah di kota ini, di sini ada halaman. Ini dulu juga rumahnya Rasulullah. Akhirnya di sini ini dipakai sebagai raudhah. Raudhah itu apa? Taman. Jadi sapa sing salat di kene, di raudhah iki ganjaran itu. Makanya wong berebutan. Apa salat di kono iku sampai bentuk nang gegere wong. Lah ngono kene wong. Jarake lho berebut kan. Kene Allah tuh nang bathuke wong, nang gegere wong. Jadi hampir nggak ada jarak. Saking wong berebut. Karena terus siapa yang berdoa di raudhah ini doanya makbul. Segera dikabulkan oleh Allah. Nah ini pengen kudu duwe cita-cita nang kono. Terus ya ana Mekah Madinah. Kudu duwe cita-cita nang kono. Ya mbuh kesampean mbuh enggak cita-citae pokoknya harus punya gitu loh. Cita-cita baik itu kan diperintah. Timbang kan cita aku mene-mene lek gede tak plesir nang Singapura, tak shopping nang Singapura aku lek shopping. Nah, cita-cita yang mestine wong Islam mau beriman itu cita-citain nang Mekah Madinah dulu lah. Setelah itu kemana saja terserah. Yang utama adalah ke Mekah Madinah itu. Seperung ditakdiri ya. Apa biyen cita-cita kepingin rono tapi gak biyen duit. Akhirnya Allah mentakdirkan apa oleh hadiah. Pudang. Gitu. Ya ono gini, pas ono gini. Terus ditelepon kan ambil Ustaz Dimas. Ustaz, mana? Dredeg apa? Mending. Gitu. Mending. Langsung dikon ngurus paspor kan. Ngurus. Nggak, jenang ini. Terus saat dulu ini video ono ini di tangguhan. Mana lu udah dia? Ganti duit. 2 kali berarti. Iya. Kak bodoh. Gitu. Makanya gak penting, duit itu gak penting. Pokoknya ditakdir, yang penting takdir. Ya, yang penting takdir. Karena Allah yang punya Mekah dan Madinah. Gitu. Nah, lebih banyak masih gede duit ya budal aja kayak apa ya. Dan itu bukan hanya apa, kayak wong sing oleh hadiah toko BRI, toko BNI, toko apa kan kadang-kadang toko Shopee, toko apa kan ngono. Hadiah umroh, hadiah apa kan gitu. Atau dari perusahaan apa, atau dari kantor, dari apa. Akeh kok wong sing budal-budal tanpa biaya, bahkan disangoni. Akeh. Nah, sapa tuh?
ya kan? Nggak harus punya uang. Nah, bangun niku sangu ya disangoni. Sing nukono oleh-oleh ya wis ana dhewe. Dadi lapo. Sing nyangoni ku lho ana dhewe, sing nukokno oleh-oleh barang niku ya wis ana. Gak repot-repot. Kalau Allah sudah mentakdirkan, nggak ada yang sulit. Jadi kembali ke pertanyaan bahwa kuburan Rasulullah itu ada di Masjid Nabawi. Yang dulu itu adalah kamar Sayyidah Aisyah. Rasulullah berjejer dengan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Gitu. Di jajaran. Terus di sebelah itu dulu rumahnya Rasulullah sendiri yang sekarang dijadikan raudhah atau taman. Raudhah itu taman, maksudnya taman apa? Taman surga. Makanya orang yang berdoa di situ cepat dikabulkan oleh Allah. Ya. Nama sahabat Nabi Muhammad yang terkaya. Oh, siapa yang terkaya ya? Beberapa versi sih, beberapa versi lek kaya. Ini tak sebut jeneng. Utsman bin Affan. Loh, Abu Bakar itu orang kaya loh. Abu Bakar itu orang kaya, pedagang luar negeri. Kalau berdagang itu nang Syam. Jadi dari Mekah nang Syam itu jaraknya ribuan kilo, berbulan-bulan. Dikumpul luar negeri. Sudah luar negeri, saya enggak. Iya, luar negeri sudah. Sampai saya ini Syam itu juga luar negeri. Terhadap Mekah gitu loh. Ribuan kilo itu. Terus tapi yang sukses itu adalah Utsman bin Affan, dan yang sing ketok sukses nemen ya, ketok sugih nemen, atau mungkin kalau bahasa kita adalah konglomerat, itu adalah Utsman bin Affan dan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari tahu nangis nangene garwane Rasulullah. Nangis oleh kesugihan. Awake dhewe nangis melarat. Kono kesugihan. Mosok aku iki lho amalku akeh tak kena-kena kok gantek entek, aku iki bingung. Apa yang ditakutkan? Nanti hartanya menjadi hisab di akhirat. Karena Rasulullah pernah bilang bahwa orang yang miskin dengan orang yang kaya itu KCI 500 tahun. Orang miskin yang soleh, yang baik, dengan orang kaya yang baik, dermawan, ini sih podo-podo masuk surga, tapi selisih 500 tahun. Podo-podo masuk surga, tapi selisih disian wong sing marah. Akhirnya Abu Musa itu takut kalau hartanya nanti menghalangi dia masuk surga. Apalagi bukan hanya menghalangi, yang ditakutkan itu yaitu menunda dia masuk surga. Karena Abu Musa al-Asy'ari inginnya surganya itu bersama dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mlebu dhisik, aku mlebu kali ya apa. Tadi nangis iku kesugihan nangis. Si ana wong iki ya. Si ana iki ya. Ana wong sugih nangis oleh kesugihan. Abu Musa al-Asy'ari. Ciri perdagangannya, pertama waktu Abu Musa di Mekah itu sudah kaya. Ditinggal kekayaan kabeh. Tinggal baju sing nempel di badan, terus beberapa helai lagi, kemudian gowok tidak salah kambing piro sebagai sangu di tengah jalan. Jadi waktu hijrah nang ngene
dari Mekah ke Medina itu nggawa cuma baju di badan. Ana kono ana ngene Medina ditampani ambek wong Medina wonge apik-apik. Makanya disebut sebagai orang Ansor. Ansor itu penolong. Wonge apik-apik. Akhirnya Abu Musa takon ini nang wong Ansor mau. Tunjukkan aku pasar. Ngono. Ono kono gak dibondo. Tidak membawa harta sama sekali. Hijrah teko Medina, teko Mekah nang Medina. Nah, berarti kan gak dibondo. Nah, gak dibondo dhek nakalaran. Nakalaran. Dadi ana wong duwe barang, ngene tak dolno barang. Ngono. Umpama Aryo duwe sepeda motor. Ini Aryo sepedamu tak dolno. Tapi jujur dan cash nggak mau. Apa ini nunda-nunda nggak mau. Ada barang, ada uang, ada barang. Mene gak gelem. Saiki. Masih obati mek titik, pokoknya saiki. Kan akhirnya ndang oleh bati ya. Karena saiki kan. Nah, masih titik tapi wis oleh bati kan. Nah, itu. Abu Musa Al-Asy'ari seperti itu. Kayak suaranya enak. Lek qiraat itu. Rasulullah itu sering ngomong Abu Musa Al-Asy'ari untuk membacakan surat di Quran. Karena suaranya enak. Sahabat kaya, terkaya, sampai kapake peninggalan, kapak kayu, teko emas. Mbok pirang kilo itu bobot, teko emas. Sampai saiki cek ono, nggone museum. Kapake Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi sahabat-sahabat kaya itu akeh sakjane. Tapi akan sing melarat. Akeh sing sugih tapi akan sing melarat. Ya terus Nama istri Rasulullah yang Yahudi. Duduk Yahudi kan istri Rasulullah Yahudi itu. Itu dari orang Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Itu namanya Maria Al-Qibtiyah. Jenenge Maria Wahyu wong iku anak raja iku. Mayu anak raja. Tapi ndek. Nah, beda mbek Aisyah. Ije ayu anak Aisyah sih. Terus Aisyah itu Hur. Jadi istri yang dari sekian istrinya Rasulullah itu yang paling dicintai adalah Aisyah. Karena itu perintah langsung dari Allah. Aisyah. Lah, Maria Al-Qibtiyah ini asalnya dari orang Yahudi yang kalah perang dengan orang Islam, kemudian dia milih menjadi tawanan. Loh, kenapa? Karena memang ingin diperistri oleh Rasulullah. Sudah terdengar siapa Muhammad itu sebagai orang besar, orang yang baik, orang soleh, orang wis gak bisa dibayangkan kebaikan akhlaki Rasulullah itu. Sampai orang-orang kafir pun itu kagum. Di antaranya Maria Al-Qibtiyah tadi. Krungu oleh Rasulullah itu orangnya seperti ini. Akhirnya deh, kan waktu itu tidak boleh. Tentara perempuan nggak boleh. Tapi sebagai anak raja, tenang aja Pak, pembawa ya saya iya tenang aja Pak. Gak oleh be bapak nih, dia mana anaknya rojo kasih melok perang, gue kok mati ya kok, kan gitu. Dia mana tapi tenang aja Pak, pokoknya aku beres, aku gak kira mati. Ngono gak kira mati. Tapi akhirnya tentaranya kalah. Terus dia mau kan kalau menjadi tawanan perang itu ada dua pilihan. Menjadi budak atau ditebus. Nah, menjadi budak atau ditebus
digopoli maneh. Lek kuat nebus. Misalnya 200 auqiyah. Wah, auqiyah itu kaya apa gak ngerti. Sak piro auqiyah. Apa sih menurut iku real. Saiki iku mata uangnya Saudi itu kan real. Terus dinar itu gini Mesir. Nah, 200 auqiyah iku sak piro akeh. Nah, iku jenenge raja, ya mesti kuat kan nebus anake. Raja kan sugih. Tapi anaknya gak gelem. Gak gelem ditebus. Akhirnya memilih untuk dijadikan istrinya Rasulullah. Iku hal yang unik itu. Jadi lek sing liyan-liyane asli dari orang Islam sendiri, istri-istrinya Rasulullah itu kayak Aisyah itu kan putrinya Abu Bakar. Terus Khadijah itu masuk Islam pertama, tapi asalnya itu sebenarnya bukan orang Yahudi. Orang yang sudah beriman, waktu itu belum ada ajaran Islam. Beriman, ada beriman nang kitab Nabi Musa, kitab apa itu? Taurat. Beriman nang kitab setelah Taurat apa itu? Zabur, mari ngono Injil. Beriman nang kitab Injil. Karena Injil yang dulu itu memberitahukan bahwa nanti akan ada nabi yang bernama Ahmad dari orang Arab. Oh, no, ini Injil sing asli biar saiki Injil wis palsu. Beda. Hah? Beda sing dulu kali sekarang. Beda. Injil itu mengalami perubahan terus. Makanya sekarang nggak bisa disebut Injil, tapi Bible. Lain. Nah, terus apa lagi? Apa mang? Istrinya Rasulullah. Tutup Injil bareng. Wah, belara ini. Apa mang pertanyaannya? Istrinya Rasulullah yang dari Oh ya, yang Yahudi. Wes tutup kono aja gak tutup. Belara. Ya itu bahwa siapa tadi namanya? Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah. Qibti itu Mesir. Nah, Qibti Mesir. Dulu Mesir itu ya dari Mesir. Egypt. Saiki ono kan tahu ono tulisan Egypt. EGYPT. Nah, Egypt itu Mesir. Egypt. Nah, Egypt Mesir. Sebutan lain negara Mesir itu Egypt. Nah, Al-Qibtiyah. Biar bahasa Arab Qibtiyah. Jadi dari situ istri Rasul yang dari orang Yahudi. Kita tutup dengan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma